Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membahas tentang hubungan latar dengan peristiwa dalam sebuah film. Jadi, saya mengambil film yaitu Meet Me After Sunset. Sebelumnya kita bahas tentang latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar dibagi menjadi latar waktu, latar tempat, latar suasana, ada pula latar belakang, ada latar lainnya. Namun di sini saya mengambil latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana. Yang pertama ada latar waktu. Latar waktu merupakan salah satu macam-macam latar cerita yang harus dimuat dalam sebuah karya sastra. Sesuai dengan namanya yakni latar waktu, maka di latar ini menggambarkan waktu di mana peristiwa dalam cerita ini berlangsung. Yang kedua adalah latar tempat. Macam-macam pengertian latar cerita yang selanjutnya adalah latar tempat. Latar tempat menunjukkan lokasi terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga adalah latar suasana. Macam yang selanjutnya yakni latar suasana. Latar suasana merupakan salah satu macam-macam latar yang menunjukkan bagaimana kondisi batin tokoh atau pelaku dalam cerita. Di latar suasana ini biasanya memuat bagaimana situasi dan juga kondisi lingkungan tokoh tersebut berada. Kita masuk langsung ke latar yang pertama. Ini adalah adegan yang pertama. Latar tempatnya yaitu di sekolah, latar waktunya pagi hari, latar suasananya ceria. Peristiwanya adalah Vino memperkenalkan diri sebagai murid baru. Jadi Vino ini adalah pindahan dari kota dan dia pindah ke sebuah pedesaan terpencil demi kesehatan dirinya. Lalu kedua, latar tempatnya di hutan, latar waktunya malam hari, latar suasananya mencekam. Peristiwanya, Vino bertemu wanita yang sedang menangkap kunang-kunang. Jadi saat Vino sedang di rumah, ia melihat seorang perempuan berjubah merah, lalu ia ikuti dan bertemu di sebuah hutan. Lalu yang ketiga, latar tempatnya di bukit, latar waktunya malam hari, latar suasananya takut karena perempuan ini belum pernah bertemu dengan Vino sebelumnya. Peristiwanya adalah Vino mengikuti perempuan itu hingga ke bukit. Lalu adegan selanjutnya latar tempatnya di rumah gadis, latar waktunya malam hari, latar suasananya kaget. Peristiwanya Vino bertemu dengan gadis yang rupanya adalah tetangga. Jadi wanita yang ditemuinya malam hari kemarin itu adalah gadis ini adalah tetangga dia. Lalu selanjutnya latar tempat di sekolah, latar waktunya pagi hari, latar suasananya membingungkan. Lalu peristiwanya Dadang menceritakan kehidupan aneh si gadis. Jadi Dadang ini adalah teman sebangku dari Vino. Dan Vino ini bercerita bahwa ia bertemu dengan gadis. Dan Dadang akhirnya bercerita tentang kehidupan aneh si gadis ini. Lalu selanjutnya latar tempat di rumah gadis, latar waktunya siang hari, latar suasananya membingungkan. Peristiwanya adalah Vino bertemu Bagas. Jadi Bagas ini adalah sahabat kecil dari gadis. Hanya Bagaslah yang tahu rahasia tentang penyakit dari si gadis. Lalu selanjutnya latar tempatnya di bukit, latar waktunya malam hari, latar suasananya bahagia karena peristiwanya Vino dan gadis sudah mulai akrab. Jadi waktu kemarin si Vino itu ke bukit, ia disemprot dengan cairan cabai oleh si gadis. Nah karena itulah gadis meminta maaf dan akhirnya mereka semakin akrab. Lalu adegan selanjutnya yaitu latar tempat di rumah Vino. Lalu latar waktunya malam hari, latar suasananya penasaran. Peristiwanya adalah Vino membaca diari gadis yang tertinggal di bukit. Jadi saat bertemu di bukit, gadis meninggalkan diarinya dan dibawa oleh Vino.
Lalu selanjutnya latar tempatnya di pusat kota Bandung, latar waktunya malam hari, latar suasananya senang dan juga bahagia. Peristiwanya Vino mengajak gadis ke pusat kota Bandung saat malam hingga pagi. Jadi gadis ini memiliki mimpi untuk pergi ke kota Bandung. Lalu selanjutnya latar tempat di rumah gadis, latar waktunya pagi hari, latar suasananya takut dan khawatir. Peristiwanya, Bagas memberitahu bahwa gadis memiliki penyakit Scleroderma pigmentosum. Jadi karena gadis dibawa sampai pagi oleh Vino, jadi gadis terpapar sinar matahari. Karena itulah Bagas marah dan dia memberitahu rahasia gadis bahwa ia punya penyakit Scleroderma pigmentosum, yaitu tidak bisa terkena cahaya matahari. Lalu lanjut latar tempatnya di rumah gadis, latar waktunya malam hari, latar suasananya takut dan juga berharap. Peristiwanya adalah Vino meminta maaf kepada Pak Sastro dan meminta izin untuk membahagiakan gadis. Jadi setelah peristiwa ia membawa gadis hingga pagi, Vino meminta maaf dan akhirnya ia meminta izin kepada Pak Sastro, yaitu ayah dari gadis, untuk membahagiakan dan mewujudkan mimpi-mimpi si gadis. Nah, lalu latar tempatnya di rumah gadis, latar waktunya malam hari, latar suasananya takjub dan juga bahagia. Peristiwanya adalah Vino membuat sekolah di depan rumah gadis. Jadi impian gadis ini adalah untuk bersekolah bersama teman-teman. Karena itu Vino membangun sekolah dan juga mengajak teman-teman untuk mewujudkan impian si gadis. Lalu latar tempatnya di rumah gadis, latar waktu siang hari, latar suasana takjub dan juga bahagia. Peristiwanya, Vino membelikan gadis baju tahan cahaya agar gadis bisa keluar siang hari. Jadi, karena gadis ini tidak bisa keluar siang hari, Vino membelikan gadis baju anti matahari agar ia bisa keluar di siang hari. Lalu selanjutnya latar tempatnya di sekolah, latar waktunya siang hari, latar suasananya sedih dan juga patah hati. Peristiwanya, gadis pergi ke sekolah Vino, namun ia malah melihat Vino dengan Ica yang sedang dekat. Lalu lanjut latar tempatnya di rumah Vino, latar waktunya malam hari, latar suasananya sedih. Peristiwanya, Vino meminta izin ibunya untuk membangun kejutan di bukit untuk gadis. Lalu latar tempatnya di bukit, latar waktunya sore hari, latar suasananya bahagia dan juga senang. Peristiwanya, Vino memberikan kejutan sebuah pondok dan mengungkapkan perasaannya. Dan akhirnya gadis mau menjadi gadis dari si Vino. Yang terakhir adalah latar tempat di rumah Vino, latar waktunya adalah sore hari, latar suasananya sedih dan juga kehilangan. Peristiwanya adalah Vino merasakan sesak dada dan akhirnya dia meninggal di sandaran si gadis. Jadi Vino ini memiliki penyakit jantung. Karena itulah ia terlalu banyak di bukit untuk membangun pondok. Akhirnya ia sesak nafas dan meninggal. Terima kasih, itulah peristiwa dan juga latar dari film Meet Me After Sunset. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.